Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi induksi matematika. Nah, apa yang dimaksud dengan induksi matematika tersebut dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu kita akan pelajari. Jadi sebelum mempelajari tentang induksi matematika, kita harus tahu dulu tentang notasi sigma. Nah, apa yang dimaksud dengan notasi sigma tersebut? Kita akan mempelajari tentang materi tersebut hari ini. Oke. Nah, jadi misalkan ada suatu kasus seperti ini ya. Jadi Andi berencana menabung dalam waktu 30 hari dengan menggunakan uang jajannya. Pada hari pertama, Andi menabung sebesar Rp5.000. Hari kedua 5.200, hari ketiga 5.400, begitu seterusnya dengan selisih setiap harinya itu Rp200. Berapa jumlah tabungan Andi pada hari ke-30? Nah, jadi masalah ini kita bisa tuliskan dalam bentuk deret aritmatika ya. Deret aritmatika mungkin kalian masih ingat di di SMP itu selisihnya selalu sama. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Hari pertama 5.000 ditambah hari kedua 5.200, hari ketiga 5.400 ditambah seterusnya sehingga pada kita dapatkan sebuah pola bilangannya itu 200N ditambah 4.800 atau rumus jumlahnya untuk N suku pertama itu adalah setengah N dikali 200N ditambah 9.800. Nah, jadi masalah ini atau deret ini kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Jadi notasi sigma ini seperti ini ya simbolnya. Jadi seperti huruf M terbalik seperti ini. Oke. Jadi penulisannya notasi sigma jadi seperti ini. Jadi sigma ya, sigma dari barisannya yaitu 200i ditambah 4.800 dari i-nya sama dengan 1 sampai n. Nah, dengan jumlah nanti kalau dijumlahkan semua adalah setengah n dikali 200n ditambah 9.800. Oke. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa jumlah tabungan Andi pada hari ke-30 menggunakan rumus ini. Ya, bukan hanya pada hari ke-30 saja, tapi nanti misalkan ditanya jumlah tabungan Andi pada hari ke-20 berapa atau hari ke-15 berapa dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana menentukan rumus tersebut dan menyajikannya dalam notasi sigma? Menentukan rumus ini itu ada di materi barisan dan deret aritmatika ataupun geometri yang sudah kalian pelajari di SMP. Ya, sedangkan cara menyajikannya nanti kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, apakah rumus tersebut berlaku untuk semua bilangan asli? Maksudnya kalau nanti ditanya hari ke-20 berapakah jumlah tabungan Andi? Apakah rumus ini dapat mewakili atau sesuai kenyataan? Kalau nanti dihitung benar tabungan Andi pada hari ke-20 dan sesuai hitungan kita itu sesuai. Nah, itu apakah benar seperti itu? Apakah rumus ini benar? Nah, itu yang kita akan pelajari pada materi induksi matematika nantinya ya. Oke. Nah, kita kenalan dulu sama materi notasi sigma ya. Oke. Jadi notasi sigma itu adalah simbol ya. Jadi simbol untuk menuliskan penjumlahan suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu secara berurutan ya. Jadi notasi sigma itu adalah simbol. Kita akan menyimbolkan penulisan penjumlahan suku-suku barisan bilangan secara berurutan nantinya. Nah, misalkan seperti ini, kita punya deret bilangan U1 ditambah U2 tambah U3 sampai seterusnya sampai UN atau suku ke-1, suku kedua sampai suku ke N. Dengan menggunakan notasi sigma, maka ini bisa ditulis seperti ini. Sigma dari barisannya yaitu UI dengan U dengan indeksnya I ya, di mana bergerak I-nya sama dengan 1 sampai terakhirnya adalah N ya. Maksudnya seperti ini penjabarannya, I-nya sama dengan 1 dimulai dari U1, nanti setelah itu setelah 1 adalah 2, U2, setelah 2 adalah 3, U3 sampai seterusnya terakhir itu adalah N. Jadi ini dibacanya itu sigma dari U dengan indeks I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, di mana I-nya itu adalah batas bawah ya dimulai dari berapa dan N itu adalah batas atas dan terakhirnya itu suku ke berapa. Dan UI adalah rumus suku ke I-nya ya.
Oke, jadi contoh seperti ini. Misalkan ditanya sigma dari UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai 5. Maka nanti kalau dijabarkan itu adalah U1, jadi I-nya itu bergerak nih. Kita ganti. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan seperti ini. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Seperti ini ya. Oke. Atau misalkan saya punya barisan bilangan seperti ini, sigma dari K, di mana K-nya itu bergerak dari 1 sampai 4, maka nanti K-nya ini kita ganti. Mulai dari 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Ini ditulisnya secara berurutan ya. Nah, di mana K-nya ini nanti bilangan asli ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tidak ada nantinya 1 tambah 3 tambah 5, tidak bisa. Itu secara berurutan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya nanti ya. Kalau misalkan K-nya itu batas atasnya sampai 5. Itu ya. Oke, nah itu notasi sigma. Penjabarannya seperti ini. Jadi ini simbol untuk menuliskan penjumlahan pola bilangan secara berurutan seperti ini ya. Oke. Nah, jadi notasi sigma ini mempunyai sifat-sifatnya. Sifat-sifat notasi sigma dibedakan menjadi dua. Ada yang barisan yang punya indeks dan yang tidak punya indeks. Indeks itu maksudnya seperti tadi itu ya. Ada huruf kecil di bagian bawahnya atau ya di bagian bawahnya itu yang ada indeksnya. Nah, sekarang kita bahas dulu sifat-sifat notasi sigma untuk variabel yang tidak berindeks. Contoh misalkan seperti tadi, yang sigma K sama dengan 1 sampai 5 ya. Nah, itu variabel yang tidak memiliki indeks. Seperti ini maksudnya. Jadi sifat yang pertama, seandainya nanti sigma dari K, di mana K-nya itu bergerak dari 1 sampai N, itu sama saja dengan sigma dari I, ya. Jadi simbolnya aja yang berubah, ya. Dimulai dari I sama dengan 1 sampai N. Ini sama aja, karena cuma beda simbol aja, ya. Yang kedua, oh ya, contohnya seperti ini, ya. Sigma dari K sama dengan 1 sampai 5, ini penjabarannya kan berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, gitu. Sedangkan sigma untuk I, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai 5, juga nanti penjabarannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi sama aja, cuman beda simbol ya. Oke, yang kedua. Nah, sigma dari C, di mana C-nya ini bergerak dari K sama dengan M sampai N. Nah, jadi C ini konstanta ya. Sehingga nanti kalau kita mau cari berapa nilai C dari K sama dengan M sampai N, maka kita bisa carinya seperti ini. N dikurang M, jadi batas atas dikurangi batas bawah, ditambah 1 dikali C. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita mau cari penjumlahan 2 dari K sama dengan 1 sampai 8. Maksudnya nanti kita akan menjumlahkan 2 ini dari suku ke-1 sampai suku ke-8. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 8 kali. Nah, itu nanti kita peroleh hasilnya berarti 2 kali 8, 16. Seperti itu. Nah, atau kalau kita mengikuti sifat ini, maka batas atas dikurangi batas bawah tambah 1 dikali 2. Itu ya. Jadi 2 ini barisan konstan. 2 terus seperti itu. Jadi mau ditanya suku ke-100 berapa? Tetap 2. Karena 2 ini adalah barisan konstan. Tetap 2 terus. Ya. Nah, atau misalkan contoh yang lainnya, sigma dari 5 dari K sama dengan 3 sampai 7. Nah, 3 sampai 7 ini kita akan menghitung 5 ini sebanyak 5 kali ya, bukan 4 ya. Coba dari 3 sampai 7 kita bisa hitung secara berurutan 3, 4, 5, 6, 7. Ada sebanyak 5 kali ya. Berarti 5 kali 5 25. Jadi nanti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 5 kali. Itu 25. Nah, atau kalau kita gunakan sifat yang ini yaitu 7 batas atas dikurangi 3 tambah 1 kali 5 ya. Jadi ini sama dengan 25. Ya, 7 kurang 3 4 tambah 1 kali 5 25. Gitu. Oke, sifat yang selanjutnya. Nah, sigma dari CK di mana K-nya itu bergerak 1 sampai N ini sama dengan C dikali sigma dari K di mana K-nya itu bergerak dari 1 sampai N. Nah, C ini adalah konstanta. Jadi C ini bisa kita pindahkan keluar dulu. Keluar dari sigmanya. Jadi yang kita jabarkan itu adalah K-nya di sini. Di mana K itu adalah sebuah fungsi seperti itu, ya, variabel. Nah, jadi contohnya seperti ini.
kita ketahui misalkan ada soal seperti ini, sigma dari 3K barisannya, di mana K-nya itu bergerak dari 1 sampai 4. Maka nanti pengerjaannya kita bisa tuliskan seperti ini. 3-nya kita boleh keluarkan dulu dari sigma. Yang kita jabarkan adalah K-nya di sini. Maka ini sama dengan 3 dikali, nah ini K, berarti ganti 1, lalu nanti ganti 2, ganti 3, ganti 4. Sampai secara berurutan seperti ini. Berarti 3 dikali 10, jadi 30 seperti itu ya. Oke. Nah, sifat yang selanjutnya, misalkan kita punya barisan K seperti ini. Dimulai dari batas bawahnya M, batas atasnya N. Tapi kita mau ubah batas bawah sama batas atasnya. Misalkan nanti kita mau tambahkan P, di mana P ini bilangan bulat. Juga nanti kalau batas bawahnya ditambah P, batas atasnya juga harus ditambah P. Karena logikanya misalkan barisan itu bergerak berapa langkah, maka nanti batas bawah dengan batas atasnya pun berarti juga sama-sama bergerak. Misalkan bergerak sejauh 2 suku, maka nanti batas bawah, batas atas juga bergerak sejauh 2 suku. Seperti itu ya. Jadi kalau batas bawahnya ditambah, misalkan batas atasnya juga ditambah seperti itu. Sedangkan barisannya itu dikurangi P. Nah, sebaliknya, kalau nanti misalkan batas bawahnya dikurang, maka batas atasnya juga dikurang. Tapi barisannya itu ditambah. Jadi terbalik seperti ini ya. Jadi kalau ditambah, barisannya dikurang. Kalau dikurang, barisannya ditambah. Kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kita punya sigma dari K, di mana K-nya itu sama dengan 1 sampai 5. Kita mau ubah nih. Saya maunya batas atasnya tuh, batas bawahnya 3, batas atasnya 7. Berarti ini 1 tambah 2, ya kan? 5 tambah 2 juga. Nah, jadi sedangkan barisannya itu kita kurangi 2, seperti ini. Ya, jadi K sama dengan 1 tambah 2, 5 tambah 2, tapi barisannya K-nya ini kita kurangi 2. Nah, sehingga kita peroleh notasi sigmanya seperti ini. Ya. Atau contoh lainnya, misalkan saya mau ubah misalkan sigma dari K sama dengan 4, sigma dari K, di mana K-nya sama dengan 4 sampai 10, kita mau ubah batas bawahnya jadi 1, batas atasnya jadi 7. Maka ini sama-sama kita kurangi 3 ya. Nah, jadi kurangi 3. Oke, jadi 4 kurangi 3, 10 kurangi 3, tapi barisannya kita tambahkan, tambah 3. Nah, ini kalau kita bandingkan penjabarannya, sigma dari K sama dengan sigma dari K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai 5, dan sigma dari K kurang 2, dari K sama dengan 3 sampai 7, pasti hasilnya sama. Nah, bisa dibuktikan nantinya, ya. Nah, jadi ini sifat yang keempat, ya. Oke, lanjut sifat kelima. Nah, jadi seperti ini. Seandainya nanti ada 2 sigma seperti ini, di mana sigma dari K yang pertama ini dimulai dari 1 sampai M kurang 1. Dan yang keduanya sigma dari K mulai dari M sampai N. Nah, kita bisa lihat di sini, ini M kurang 1, ini M. Berarti M kurang 1 itu terletak sebelum M. Ya. Nah, maka nanti kita bisa gabungkan langsung, di mana sigma dari K ini dimulai dari 1 sampai N. Jadi batas bawahnya 1 di sini, sampai batas atasnya N, seperti ini. Di mana M itu kurang dari N. Ini permisalan aja ya. Jadi di mana nanti M kurang 1 pasti kurangnya dari M. Secara berurutan seperti itu. Misalkan di sini 2, ini 3 gitu. Atau ini 4, ini 5. Secara berurutan. Contoh, misalkan sigma dari K sama dengan sigma dari K, di mana K sama dengan 1 sampai 3, ditambah sigma dari K, di mana K-nya sama dengan 4 sampai 6. Nah, ini buktikan bahwa sigma dari K sama sigma dari K dimulai dari 1 sampai 6. Penjabarannya sama, ya. Nah, ini kan 1 tambah 2 tambah 3. Sedangkan ini 4 tambah 5 tambah 6. Ini juga sama. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Nah, ini kan sama ya. Nah, atau soalnya kayak gini, buktikan bahwa sigma dari K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai 3, dan sigma K tambah 3, di mana K-nya sama dengan 1 sampai 3, itu sama dengan sigma dari K, di mana K sama dengan 1 sampai 6. Buktikan. Nah, pertama kita selesaikan dulu ya. Nah, jadi sigma dari K, K sama dengan 1 sampai 3, kita jumlahkan di ruas kiri ini, sigma dari K tambah 3, K sama dengan 1 sampai 3. Dan yang kedua ini kita akan tambah 3 menggunakan sifat yang keempat ya. Kita tambahkan batas bawahnya 3, batas atasnya 3. Sedangkan fungsinya kita kurangi 3, gitu ya, sifat yang 4.
Ya, ini kan K tambah 3 dari fungsinya. Karena tadi tambah 3, maka nanti K tambah 3 dikurangi 3. Seperti itu. Jadi kita peroleh ini sigma dari K sama dengan 1 sampai 3, ditambah sigma dari K sama dengan dari 4 sampai 6. Nah, ini berarti sama dengan ini kan 3, ini 4. Fungsinya sama, barisannya sama, sama-sama K. Maka ini terbukti sigma dari K sama dengan 1 sampai 6 ya. Nah, ini sama gitu ya. Jadi syaratnya itu pertama barisannya harus sama ya. Yang kedua, batas atas di sigma yang pertama ini harus kurang dari satu ya. Kurang satu dari batas bawah sigma yang kedua. Itu ya, secara berurutan. Setelah 3 berarti 4. Itu ya. Oke. Selanjutnya sifat yang keenam. Nah, sifat keenam ini mudah ya. Ini batas bawahnya S, batas atasnya S. Ya udah, berarti nanti kita dapatkan sigmanya adalah S. Nah, seperti ini. Sigma dari K, di mana K-nya itu mulai dari 5, batas atasnya 5. Ya udah, tidak bergerak. Berarti K-nya 5. Gitu. Atau nantinya sigmanya K, batas bawahnya 8, batas atasnya 8. Nah, udah, berarti 8. 8 aja gitu, tidak bergerak ya. Kecuali kalau 9 di sini. Jadi 8 tambah 9 gitu. Lalu sampai 10. 8 tambah 9 tambah 10 gitu. Kalau ini batas bawahnya 8, batas atasnya 8, ya udah berarti sigmanya 8 nanti. Gitu ya. Oke. Nah, sedangkan untuk sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks, jadi sama aja ya. Konsepnya sebenarnya sama aja. Ini nomor satu dengan nomor satu ini sama ya. Cuman beda aja variabel yang berindeks sama variabel yang tidak berindeks. Nah, nomor dua ini sama ya. Nomor dua yang ini sama dengan nomor tiga ya. Sedangkan nomor tiga ini, nah ini kalau penjumlahan pengurangan kita bisa selesaikan satu-satu sigmanya. Jadi mau selesaikan dulu misalkan variabel yang AK ini, lalu nanti kita selesaikan juga variabel yang BK ini. Nanti dijumlahkan atau dikurangi. Sedangkan nomor 4 berarti sama dengan sifat nomor 4 ini ya. Yang kelima sama dengan kelima, yang keenam sama dengan yang keenam. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti dijelaskan dengan menggunakan contoh ya. Oke, kita lihat contoh notasi sigma seperti ini. Nyatakan deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai seterusnya tambah 40 dalam bentuk notasi sigma dengan batas bawahnya 1 dan 6. Ya, oke. Pertama langkahnya kita tentukan dulu ya, kita buat barisannya karena ini barisan aritmatika karena selisihnya sama ya, yaitu ini selisihnya 2. Lalu suku pertamanya adalah 2, B-nya sama dengan 2 selisihnya, sehingga kita bisa gunakan barisan aritmatika UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Sama dengan berarti A-nya 2 ditambah N kurang 1, N-nya biarkan aja karena kita mau tahu rumus barisannya apa, dikali B-nya selisihnya. Ini 2 tambah 2 kali N, 2N, 2 dikali min 1, min 2. Nah ini kita bisa kurangi tinggal 2N ya. Nah kita dapat barisannya. Oke, jadi banyak sukunya dari UN sama dengan 40 nih, terakhirnya 40 ya. Kan kita dapat rumus barisannya itu UN. UN itu suku terakhir, berarti UN-nya sama dengan 40, di mana UN itu adalah 2N. 2N sama dengan 40, berarti N-nya sama dengan 20. Jadi banyak suku dari 2 sampai 40 ini adalah 20. Sehingga kita bisa tuliskan dalam notasi sigma dengan batas bawah 1, yaitu sigma sigma dari UI dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai 20, di mana UI-nya itu atau suku barisannya adalah 2I. Ya tinggal diubah aja simbolnya. Ini kan 2I maksudnya 2N gitu. Ya, sebenarnya boleh aja diganti jadi N sama dengan 1 sampai 20. 2N jadinya di sini. Ini supaya jadi pembeda aja ya. Oke. Nah, sedangkan notasi sigma dengan batas bawahnya 6 yaitu, nah jadi kita gunakan sifat yang yang tadi ya, sifat notasi sigma yang ini. Oke, jadi sigma dari AK, K sama dengan M sampai N. Nah, kita mau ubah batas bawahnya jadi 6. Berarti kita harus tambahkan 5. Jadi batas bawahnya tambah 5, batas atasnya tambah 5. Fungsinya, karena ini 2I ya, jadi yang kita kurangi 5 itu adalah I-nya ya. Jadi 2 buka kurung, jadi 2-nya jangan kurang 5. Jadi 2 buka kurung, I-nya kurang 5 seperti ini. Atau kalau kita jabarkan, ini sama dengan sigma dari I sama dengan 6 sampai 25 dari 2I kurang 10 ya. Ini 2 kali I,
2 kali min 5 min 10. Nah, seperti ini jadinya, ya. Oke. Kita lihat contoh kedua. Tentukan hasil notasi sigma berikut. Nah, sigma dari I kuadrat min 3I tambah 2, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai 5. Oke, jadi ini ada dua cara yang kita bisa gunakan. Yang pertama, kalian hitung aja secara manual, misalkan 1 kuadrat. Nanti masukkan nih I-nya 1. Nanti I-nya sama dengan 2, I-nya sama dengan 3, sampai terakhirnya 5. Nanti jumlahkan aja, dapat hasilnya. Atau kita gunakan sifat dan beberapa informasi, misalkan deret aritmatika itu rumusnya apa, gitu ya. Seperti ini. Jadi pertama kita gunakan sifat yang penjumlahan pengurangan ini. Kita pisahkan dulu, berarti ini sama dengan sigma dari I kuadrat, batasnya 1 sampai 5, dikurang sigma dari 3I ditambah sigma dari 2 gitu ya. Dengan batas bawahnya 1 sampai 5, sama aja ini. Oke. Selanjutnya, untuk yang 3 ini kita bisa gunakan yang ini, sigma dari C AK. Jadi 3 ini kan konstanta ya. Jadi kita bisa pindahkan ke depan. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk yang sigma dari I kuadrat ini, kita bisa jabarkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Seperti itu. Jumlahkan semuanya. Begitu juga dari sigma I, itu juga ya. Kita jabarkan. Atau kita bisa gunakan rumus ini. Kalau deret aritmatika, rumusnya itu Sn sama dengan setengah N dikali U1 tambah UN. Kalau deret pola bilangan persegi, maksudnya seperti ini, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, berarti yang ini ya, I kuadrat ini deret bilangan persegi. Maka nanti hasilnya itu sama dengan jumlahnya, itu setengah N, N tambah 1, 2N tambah 1. Kalau deret pola bilangan kubik, berarti ini yang pangkat 3. Ya, pangkat 3 ini, sorry, ini pangkat 3 ya. Nah, yang ini pangkat 3. Oke, ya. Oke, lanjut. Sekarang sigma dari I kuadrat ini berarti kita bisa gunakan yang ini, setengah N, N tambah 1 ya. Oke, jadi sama dengan untuk yang sigma dari 2 ini, karena 2 itu adalah konstanta, maka kita bisa gunakan sifat notasi sigma yang ini ya. Oke, jadi sama dengan, nah perhatikan, untuk yang sigma I kuadrat ya, kita gunakan yang ini 1/6N, N tambah 1, 2N tambah 1. Di mana N-nya ini adalah suku terakhir ya, suku terakhir. Dan ingat, ini harus mulai dari 1. Mulai dari 1. Kalau bukan dari 1 bagaimana? Nah, itu harus kita ubah. Harus mulai dari 1. Gitu ya. Kalau mau menggunakan rumus cepat ini. Jadi sama dengan 1/6 ya, dikali N, batas atasnya 5, dikali N tambah 1, berarti 5 tambah 1, dikali 2 kali N, berarti 2 kali 5 tambah 1. Oke, jelas ya? Dikurang 3 dikali. Nah, untuk yang I, itu kita bisa gunakan deret aritmatika. Karena itu 1, 2, 3, tambah 4, tambah 5. Itu deret aritmatika biasa. Jadi ini sama dengan setengah kali suku terakhirnya, itu adalah N, setengah N. Ya. 5 dikali nanti U1 tambah UN. U1-nya adalah 1 ya. UN-nya adalah 5 atau 5 tambah 1 sama aja karena penjumlahan bersifat komutatif ya. Oke. Lalu untuk yang sigma dari 2 ini, nah ini maka batas atas dikurangi batas bawah, 5 kurang 1 tambah 1. Nah ini rumusnya. Dikali dengan 2. Oke, kita peroleh ini 1/6 dikali 5 kali 6 dikali 2 kali 5, 10 tambah 1, 11, dikurangi 3 kali setengah kali 5, 5 tambah 1, 6, ini 5 kurang 1 tambah 1, 5 kali 2. Oke, kita dapatkan ini 5 kali 6, 30, dan seterusnya ini dapat 55. Oke, yang 30 bagi 6, 5, 5 kali 11, 55 ya. Terus ini 5 kali 6, 30, bagi 2, 15 kali 3, nantinya ditambah 10. Oke, 55 dikurangi 45 tambah 10. Jadi, nah ini 10 tambah 10 jadi 20. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh ketiga. Nah, tentukan nilai dari sigma dari 4I kurang 5, di mana I-nya itu bergerak dari 4 sampai 51. Nah, oke.
Jadi perhatikan di sini. Untuk penyelesaian ini supaya lebih cepat, kita pertama gunakan sifat yang penjumlahan pengurangan tadi. Maka kita pisahkan nih. Jadi ini sigma dari 4i dikurangi sigma dari 5. Dengan batas bawahnya i sama dengan 4 sampai 51 ya. Oke. Lalu yang untuk sigma 4 ini kita pakai rumus yang ini, sifat yang ini. Jadi 4-nya kita pindahkan ke depan. Oke, jadi seperti ini. Nah, lalu untuk yang sigma dari ini kita gunakan deret aritmatika, sedangkan yang 5 ini kita gunakan sifat notasi sigmanya. Maka kita peroleh ini 4 dikali setengah N U1 tambah UN. Setengah dikali N-nya berapa? N itu banyak suku ya. Banyak suku. Jadi dari 4 sampai 51 banyak sukunya berapa? Nah, jadi bukan 47, tapi 48. Dari mana? Nah, ini 51 dikurangi 4, jadi 47, tambah 1, ini 48. Nah, atau kalian bisa hitung sendiri, misalkan 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya 51, pasti banyak sukunya itu 48. Atau contoh konkretnya misalkan 2 sampai 5, ada berapa banyak sukunya? Nah, bukan 3, tapi 4. Jadi kita bisa hitung 2, 3, 4, 5. Nah, ada 4. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih rumusnya seperti ini. N kurang M tambah 1. Jadi 51 kurang 4 tambah 1 gitu. Jadi 48. Dikali suku pertamanya adalah 4 ya. Karena I-nya berubah jadi 4. Ditambah UN, suku terakhirnya 51. Dikurang, nah ini seperti biasa 51 kurang 4 tambah 1 kali 5. Ini kita dapatkan ini 24. Nah ini 55. Kita dapatkan ini 48 kali 5, 240. Kalau yang ini 5280. Kita dapatkan 5040. Nah, itu seperti itu. Ini lebih cepat caranya. Daripada kita menghitungnya dari 4 sampai 51 gitu, ya. Oke, kita ke contoh keempat. Misalkan diketahui sigma dari P dikali I kurang 2, dari I-nya 15 sampai 20, itu hasilnya 372. Tentukan nilai 7P. Oke. Nah, jadi soal sigma ini seperti ini aja gitu. Jadi kita tinggal mainkan sifatnya aja. Pertama, untuk yang ini berarti P-nya kita bisa pindahkan ke depan ya. Kita gunakan sifat yang ini. Oke. Nah, kita dapatkan seperti ini, lalu kita gunakan sifat yang penjumlahan pengurangan itu. Jadi kita pisahkan sigma dari I dikurang sigma dari 2 ya. Sama dengan 302 seperti ini. Nah, untuk yang sigma dari I ini kita gunakan deret aritmatika ya. Sedangkan yang 2 ini kita gunakan sifat N kurang M tambah 1 kali C. Nah, ini berarti sama dengan P kali setengah kali N ya. 2 N itu banyak sukunya. 20 kurang 15, 5 tambah 1 jadi 6. U1 tambah UN. U1 suku pertama. Jadi I-nya ganti 15. Berarti suku pertamanya 15. Tambah UN suku terakhir 20 ya. 15 tambah 20. Kurang kalau yang ini 20 kurang 15 tambah 1 kali 2 ya. Kita dapatkan ini 3 kali 3 5. Terus ini berarti 6 kali 2. Oke, kita dapat ini 105 kurang 12. Ini jadi 93. Jadi P itu adalah 372 bagi 93. Nah, adalah 4. Jadi nilai 7P berapa? 7 kali 4, 28. Oke, itu aja. Ya. Oke, kita lanjut contoh 5. Diketahui hasil dari sigma I kuadrat dengan batas I-nya 5 sampai 16 itu 1466. Sedangkan sigma dari 2i dengan batas bawahnya 5 sampai 16 itu 252. Ditanya sigma dari i tambah 5 kuadrat dari i-nya sama dengan 1 sampai 12. Oke, bagaimana nih? Nah, jadi langkah pertama kita bisa ubah nih. Misalkan batas bawahnya jadi 5, maka nanti kita tambahkan 4 ya. Nah, kita gunakan yang ini. Rumus yang sifat yang penjumlahan tadi, yang kalau misalkan batas bawahnya ditambah, maka itu jadi berapa? Kalau dikurang jadi berapa? Ini ditambah ya. Sorry. Oke, ini ditambah. Oke, ini tambah. Berarti ini dikurang. Itu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, berarti ini ditambah. I tambah 4, I 12 tambah 4, sedangkan I tambah 5-nya
ini kita kurangi I-nya itu kurangi 4. Jadi I-nya kurangi 4 tambah 5. Nah, lalu ini kita dapatkan batas bawahnya 5, 16, ini min 4 tambah 5 jadi 1. Selanjutnya kita jabarkan nih. I tambah 1 kuadratnya kita jabarkan jadi I kuadrat tambah 2I tambah 1. Itu. Nah, lalu kita gunakan sifat yang penjumlahan pengurangan. Maka kita dapatkan sigma dari I kuadrat dari 5 sampai 16. Sigma 2I dari 5 sampai 16. Sigma dari 1 dari 5 sampai 16. Nah, untuk yang I kuadrat berarti kita gunakan yang ini ya. Oh ya, ini sudah ada ya. Sigma dari I kuadrat dari 5 sampai 16 itu 1466. Sedangkan sigma dari 2I dengan batas bawahnya 5 sampai 16 itu adalah 252. Untuk yang sigma dari 1, I-nya 5 sampai 16 berarti kita gunakan sifat notasi sigma yang ini. Berarti 16 dikurangi 5 tambah 1 kali 1. Jadi 1466 tambah 252 tambah 16 kurang 5, 11 tambah 1, 12 kali 1. Oke, seperti ini. Kita dapatkan hasilnya adalah 1730. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana dengan materi notasi sigma? Jadi diulangi, notasi sigma itu adalah simbol yang menyatakan penjumlahan dari pola bilangan secara berurutan. Itu ya. Jadi kita harus perhatikan rumus barisannya apa, lalu batas bawah, batas atasnya. Batas bawah sama batas atas itu ditulis secara berurutan. Kalau misalkan I sama ini batas bawahnya 1 sampai 12, berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 seperti itu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, itu materi notasi sigma. Nanti kita lanjutkan ke materi induksi matematika. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.